Wabarakatuh. Hari ini tanggal 7 bulan 2 tahun 2021. Saya akan coba membawakan sebuah materi yang tadinya adalah makalah di kuliah saya, yaitu tentang filosofi data center. Coba saya gedein dulu tulisannya. Segini kelihatan nggak? Oke, kelihatan harusnya sih. Oke, filosofi data center. Pada kali ini filosofi data center yang saya kutip adalah mengutip pendapat dari seorang pakar data center dunia yang bernama Rob Snavely. Rob Snavely ini kalau di Google dia adalah enterprise architect dari Sun Microsystem. Dia sudah sangat berpengalaman di bidang data center. Dia juga menerbitkan buku-buku dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari data center dulu. Kita ada dua di sini yang saya kutip. Dari pertama adalah dari dalam negeri, yaitu dari Kemenkominfo kalau sekarang ya. Mana tadi? Di sini. Di sini. Oke, berdasarkan RPM Komunikasi tahun 2013. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data. Ini adalah pengertian data center dari RPM Kominfo tahun 2013. Oke, kemudian yang kedua adalah menurut ANSI. Menurut ANSI seperti ini. Aduh, saya pas tadi. Nah, ini menurut ANSI. Data center adalah bangunan atau sebagian dari bangunan yang memiliki fungsi utamanya sebagai rumah bagi ruang komputer dan daerah pendukungnya. Jadi lebih simpel pengertian data center dari ANSI atau TIA. Oke, kemudian kita lanjut tentang filosofi tadi. Filosofi yang pertama, filosofi data center. Itu terdiri atas 5. Seperti ini. Di sini ada simplicity, kemudian flexibility, skala, modular, dan sanity. Aduh, kebanyakan. Di sini. Nah, ada 5 dia. Simplicity, flexibility, scalability, dan modularity, dan sanity. Oke, apa saja pengertian-pengertian dari ini menurut si Rob Snavely? Saya gedein. Oke, pengertiannya adalah seperti ini, yaitu menjabarkan filosofi. Ya, paste di sini biar kelihatan. Oke, di sini menjabarkan filosofi. Aduh, sorry salah. Ctrl Z dulu. Di sini harusnya. Di sini. Oke. Ya paste di sini. Waduh, panjang banget ya. Oke. Menuntut rancangan data center yang mudah dimengerti dan dikelola. Rancangan harus mempermudah pekerjaan, bukannya mempersulit. Contohnya, apabila hendak melakukan pengaturan perangkat, pemasangan akan lebih mudah dan tepat karena tidak menggunakan perkiraan dalam pengaturan. Dilakukan dengan memberikan label pada setiap port, kabel, sirkuit, dan lain-lain. Jadi secara umum maka data center itu di dalamnya harus ada label, kemudian portnya harus tertata dan seterusnya. Jadi ketika kita masang sesuatu, masang server dan sebagainya, oh iya di sana, oh iya di sana seperti itu. Kemudian kabelnya ke sana, oh iya ke sana seperti itu. Jadi itu yang dinamakan simplicity. Kemudian yang kedua adalah flexibility. Saya enter dulu biar gampang. Di sini.
Oke, flexibility. Flexibility itu di sini menurut si Rob Snavely menuntut rancangan data center yang fleksibel, tentu saja namanya fleksibel ya, menunjang pertumbuhan teknologi dan mempermudah upgrade. Hal ini sangat kritikal untuk menjaga pengaruh perubahan terhadap biaya. Semakin tidak fleksibel rancangan data center, biaya yang dibutuhkan setiap ada perubahan teknologi akan lebih besar. Nah, tentu saja karena data center ini sangat mengakomodir perubahan teknologi, maka misalnya nih ada satu server di sini, nanti apabila ditambah server lagi harus disediakan tempatnya. Jadi sangat fleksibel, atau nanti bisa di upgrade, bisa di replace. Makanya sekarang rancangan server itu kebanyakan dipakainya pakai rel ya. Jadi kita untuk masang dan bongkar itu sangat mudah. Juga dengan modul-modul. Jadi tidak perlu nyambung-nyambung atau tinggal kita masukin, kita slot saja, dia langsung terpasang. Kemudian yang berikutnya adalah scalability. Scalability. Ini urusannya ke arah ukuran ini kayaknya. Oke. Di sini. Nah, scalability. Saya turunin biar urut. Nih, scalability menuntut rancangan yang dapat digunakan secara konsisten pada semua skala, misalnya 20 meter persegi, 200 meter sebagi 2000 dan seterusnya. Skala yang digunakan adalah rack location unit, karena variasi peralatan pada satu unit meter menyebabkan skala watt per satuan luas tidak dapat digunakan. Nah, untuk rack biasanya adalah satuannya adalah U, misalnya 45U, 42U, 19U dan seterusnya. Oke, itu untuk skala. Kemudian ada modul. Mana materi modul? Saya paste. Modul. Saya antar-antar. Oke, ini. Modul menuntut rancangan data center yang dibentuk dari blok-blok yang lebih kecil. Hal ini untuk mempermudah pengelolaan data center yang terkenal dengan kerumitannya. Dengan menciptakan rancangan yang terdiri atas susunan struktur sederhana, pengelolaan akan lebih mudah dilakukan dengan mengikuti rancangan dan ini seperti tadi misalnya dalam hal yang paling sederhana, misalnya penataan rack atau penataan server. Makanya sekarang di server itu ada muncul generasi yang namanya HCI. Saya coba googling HCI di sini, yang kebanyakan adalah Nutanix atau seperti ini. HCI. Nah, ini adalah HCI. HCI ini adalah teknologi server terbaru. Dia coba ini Nutanix lebih spesifik. Saya nggak promosi nih ya. Nah, ini seperti Nutanix nih, Nutanix yang paling baru. Today, dia menggunakan semuanya virtualisasi. Jadi misalnya ada 2 server dijadiin satu, kemudian di dalamnya ada controller, ada storage, ada server dan seterusnya. Dia semuanya ada jadi satu. Jadi secara sederhana ya sebenarnya HCI itu adalah VM ada seperti ini, VM yang ada di dalamnya. Nah, ini di VM ini saling backup dia. Jadi misalnya ada satu VM mati, harusnya dia tetap nyala karena dia di backup oleh VM lainnya. Jadi sangat bagus sih sebenarnya, cuman harganya juga sangat bagus. Ini urusannya miliar ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Sanity. Sanity apa? Sanity, mana tadi Sanity saya? Enter. Paste. Nih, Sanity adalah filosofi yang ditujukan bagi para perancang data center. Pembuatan data center bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasti ini karena memerlukan tim yang besar dengan melakukan eliminasi terhadap ketidaktahuan dan memilih asumsi akan membuat proses perancangan lebih mudah. Jadi tidak ada asumsi dalam perancangan data center. Semuanya harus ada fakta. Setiap teori harus ada pijakan, misalnya jurnal dan seterusnya dari pendapat para ahli yang benar-benar ahli. Intinya inti core of the core. Jadi tidak ada asumsi-asumsi.
kemudian harus pasti, ini bisa untuk berapa tahun ke depan, kemudian untuk satu server misalnya dipakai VM harus untuk berapa VM maksimal dan minimalnya, kemudian listrik maksimalnya berapa, tidak boleh mati dan seterusnya. Oke, demikian adalah filosofi dari data center menurut ahli yang bernama Rob Snavely. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.